Kemana si Randy? Randy kelihatan belum matang hidungnya. Oh ya, mungkin di sana kali baru terlihat. Aku coba lihat, tengok kanan kiri si Randy. Nggak ada. Kemana ya? Katanya udah janjian sama aku. Katanya ke sana. Baiklah, aku cari dulu lah. Siapa tahu aja dia lagi ngumpat atau apa, nyangsang. Nyangsang di mana ya? Nyangsang aja, pokoknya nyangsang aja. Siapa tahu aja si Randy terlihat sangat jelas. Lalu kemana ya, Ren? Aku sudah menunggu di sini. Kata janji kamu, aku di tepi hutan. Ini udah tepi hutan ini. Mana si Randy? Belum muncul juga. Biarlah, aku berusaha mencari si Randy. Kemungkinan si Randy. Oh, kamu Desi. Mana sih yang lainnya? Kata juga mau janjian dengan aku. Si Joko sudah berjanji dengan aku. Kata suruh di sini. Joko mana ya? Joko mana Jok? Gak kedengaran. Mungkin si Joko ngumpet. Oh, kamu Liana, kamu dari mana Liana? Aku juga mencari temanku, mencari sahabatku. Ya, kemungkinan kita sama-sama prihatin lah mencari. Masuk ke hutan ini, kebetulan ya sangat, hutannya kan tahu sendiri, angker. Gak usah katakan angker, aku jadi takut. Tenang saja, yang penting kita sama-sama mencarilah. Kamu janji sama, itu dia tuh, si Joko nih, si Joko. Oh ya, si Mona mungkin tidak jauh dari ini. Ada kayaknya sayup-sayup terdengar suaranya. Langkahku akan kugerakan. Kemana ya si Mona itu? Aku harus mencari. Katanya di pinggir pantai apa di semak belukar. Biarlah, aku harus coba mencari. Siapa tahu aja dia malu ketemu aku. Pokoknya aku tetap mencari, karena perjanjian kita ini sudah saling akrab. Bahkan kita udah janjian sepakat jalan-jalan di hutan, ingin mencari sesuatu. Di mana ya temanku? Kemana ya? Aku harus mencari. Kemana ya? Aku harus mencari. Kemana ya? Aku harus mencari. Sana kemari. Oh, itu si Jimmy tuh. Si Jimmy baru keluar dari semak belukar. Aku juga sedang mencari teman akrabku. Kemungkinan teman akrabku di mana ya? Apa dia mengumpat? Bahkan apa masih diam di rumah? Katanya mau jalan-jalan di hutan yang lebat ini. Emang sih binatangnya banyak. Yang penting jangan ada yang merasa takut aja. Kita kuatkan aja. Di hutan itu emang banyak peristiwa-peristiwa yang aneh. Kita ini juga harus sabar mencoba wilayah mana yang serem. Oh, itu ada kayak suara, dengar si Jimmy mencari aku. Aku coba mencari lagi. Kemana ya? Kalau aku susuri dulu jalan setapak ini. Kemana si Jimmy? Coba Jimmy, ini aku Joko namanya. Joko siapa? Joko pokoknya. Joko, aku di sini Jimmy, aku mencarimu. Oh, jadi kayak main sandiwara aja, yang satu mencari, yang satu mengumpat. Ya nggak ketemu lah kalau begini caranya.
Jim, aku Joko ada di sini. Oh, baru ketemu juga ini. Halo, halo. Kabar gimana nih, Jim? Nah, alhamdulillah ya. Kamu Joko juga kayaknya semangat banget. Jangan-jangan kamu udah mendapat gacuan. Apa gacuan apa? Tempelan maksudnya. Kekasih. Oh, gimana ya? Aku harus mencari. Tenang saja. Kemungkinan si Joko juga lagi mencari pandangan pertama. Joko sebetulnya pemudanya tampan, cuman sayang dia orangnya jarang bergaul, jadi minder. Nah itulah, walaupun kita ganteng, kalau minder ya nggak dapet lah cewek. Kayak aku ganteng juga gini, kalau nggak berani juga cewek juga takut sama aku. Aku si Jimmy ini padahal pemuda tampan, banyak menyenangin, tapi kalau aku nggak antusias, Jim, kemana lagi kamu Jim? Tadi aku temenin loh, kamu lari cepet. Gue juga takut nih di hutan ini. Ini kan hutannya ada harimaunya banyak. Pokoknya aku nggak mau diganggu lah. Tapi kalau ada teman kamu Jim, aku merasa senang. Khawatir sih enggak lah. Jadi kita agak tenang lah. Ada teman kita ngobrol, bercanda. Ya harapan kita tempat kita ini aman, tentram. Tapi kita juga nggak khawatir, ada petugas jaga, petugas hutan yang sering berkeliling dengan berjalan kaki. Hanya sewaktu-waktu hanya dengan kendaraan umum dia pakai mobil, tapi itu jarang ditemui, banyak kan jalan kaki. Syukurlah, aku jadi tenang. Di hutan ini banyak teman. Siapa tahu aja. Temanku banyak. Di antaranya ya kita cari teman sehidup semati. Gitu. Oke lah, kalau begitu aku tetap mencari. Kemana ya? Tadi si Jimmy udah nongol. Apa ada yang udak-udak cewek? Cewek udah kayak kabur lah, takut. Jangan digila-gilain aja. Mau kamu digila-gilain? Orang yang memanggil kamu gila-gila kan tidak mau. Aku sebagai Joko, walaupun tidak bagus namaku, tapi rezekiku alhamdulillah bagus. Cari cewek juga gampang di hutan. Kalau di hutan itu Sasana kebetulan nih ke si Rini nih. Aku Rini, katanya si Joko juga mau menemui aku. Gimana ya? Aku harus mencari. Soalnya udah ada pun bambu. Pun bambu agak seram juga kalau malam itu. Wah itu, kirain saya ada penjelmaan. Bukan, katanya bukan penjelmaan. Kamu enak aja ngambil saya penjelma. Bukan, aku sedang mencari sesuatu. Adikku juga hilang, entah kemana. Adikmu yang mana? Tadi bilang katanya jalan-jalan ke hutan. Salahnya yang kamu, adik kamu main lepas saja. Udah, selamat tinggal dulu ya. Aku sedang mencari adikku yang hilang nih di hutan. Takut-takut diterkam harimau. Harimau di sini kan ganas-ganas. Gak usah khawatir. Kalau ada aku sih, kamu bisa aja. Emang kamu jadi apaan? Emang saya wanita murahan, mau dekat sama kamu? Tidak lah, bukan begitu. Maksudnya kamu tenang saja. Tetap adiknya si Joni ini hilang di hutan. Sudah berapa jam hilang, tidak ditemui. Entah kemana. Adikku biar gitu-gitu juga cakep. Madonna itu emaknya si Dona. Oh, masih Dona. Kamu jangan kaget. Madonna itu bukan arti kata bintang film luar negeri, bukan. Emaknya si Dona, Madonna. Oh gitu. Ya, aku tetap mencari.
mencari adikku yang hilang. Karena adikku sangat cantik, sangat cantik. Orang tuaku kalau bila aku pulang sendiri mungkin marah. Kenapa kamu nggak pulang sama adik kamu? Kamu nggak tanggung jawab sebagai kakak. Makanya aku harus diingat-ingat selalu, harus menjaga adikku. Adikku masih kecil, tapi usianya sudah 17 tahun. Harapanku adikku ketemu di jalan. Nanti saya nemuin petugas hutan. Kalau tidak ada kedapatan adikku, mau nggak mau hutan ini luas. Ada harimaunya, ada singanya, bahkan ada beruang kutub yang sangat menakutkan. Tapi aku tetap kuat, karena pesan orang tuaku, kalau adik kamu belum pulang, kamu harus tuntun adik kamu sampai pulang. Nah, baru itu namanya terasa tanggung jawab. Ya, ingatan pada ibuku selalu masih terngiang di telingaku. Aku harus tetap jaga adikku jangan sampai kesasar di hutan. Nah, itu ada lagi tuh, si Romlah tuh. Si Romlah mau ngapain tuh? Si Romlah manggut-manggut. Ya, kemungkinan juga dia jalan-jalan ke hutan. Aku juga mau nyari pasangan, teman hidupku. Jangan-jangan si Freddy naksir dengan saya. Oke, kalau gitu si Freddy, wah adanya si Jamie nih, si Jimmy. Oh, halo Jim, ini ada si Romlah nih. Si Romlah anak siapa? Anak Pak Ustadz. Ini anak Pak Ustadz kan? Iya, anak Pak Ustadz. Si Romlah. Oke lah kalau begitu. Tapi kayaknya sih bulu kuduku agak bangun juga nih. Sepi juga ya hutan ini. Kayak ada suara yang mengikutiku. Ih, serem. Aku takut. Jangan-jangan ada nenek-nenek menyari sisiknya. Sisiknya apa? Sisiknya adanya di mulut. Ya enggak? Ah, inilah. Oh, aku Ratu Persia ya. Namaku Ratu Persia. Aku kehilangan jejak nih. Semenjak masuk ke hutan sudah terlampau jauh aku melangkah. Kemana arahku pulang? Jangan-jangan kakakku, ibuku pada mencari aku. Nah, mungkin jadi aku kena salah. Ya, ketemu nih kebetulan nih. Halo Ratu. Ya, siapa kamu? Aku namanya Tuti. Oh, Tuti. Tuti nama kampung kan? Sebetulnya kalau kamu bencong apa cewek? Bukan, saya cewek. Oh, kalau cewek bukan namanya Tuti dong. Tuti. Oh, Tuti. Tuti itu ngomong bencong, kamu bukan Tuti, Totong. Sebelum dibengkokin aja nama si Tuti jadi si Totong. Nah, pantasnya kamu Totong. Oke, kalau begitu aku mau menuju, pengen tahu nih suara deru air. Kayaknya udah makin dekat, berarti perjalananku udah mau ketemu nih jalannya. Siapa tahu aja ada ketemu pemuda tampan yang ganteng ya. Kalau perempuan tuh cantik, kalau aku cantik gak? Cantik dong gitu ya. Oke lah, aku nanti namanya Ratu ya. Ratu, panggilanku Ratu karena julukanku di rumahku anak yang manja. Ratu singkatan aja, Ratu anak manja. Namaku Ratu ya, pokoknya panggil aku Ratu karena di rumahku aku jadi permaisuri yang cantik jelita. Ya, kemungkinan tidak ada duanya, siapa tahu aja. Nah, ini ada lagi nih. Siapa kelihatannya? Kok berubah wujud? Kok Ratu jadi cantik begini?
Jangan-jangan ratu itu makhluk jadi-jadian. Ih, serem. Enggak, aku sebenarnya manusia, bukan manusia kadal. Manusia kadal adanya di sono, yang pernah kita saksikan sampai manggut-manggut tuh dia. Oke lah, aku sebagai ratu tetap mencari jalan keluar. Siapa tahu aja. Tapi suara air mulai terdengar tidak jauh dari sini. Berarti air itu menandakan arahku semakin dekat. Biarlah, aku tetap berusaha mencari jalan keluar. Jangan sampai nyasar. Nanti kalau nyasar ada beruang, ada singa, ada macan, takut jadinya. Tenang aja. Aku tetap berusaha mencari. Kalau kita mencari jalan di hutan itu, kita nggak usah ngeliat. Kalau emang kita punya kaca, kita letakkan ke bawah, kita lihatin arahnya. Nah, kayaknya suara gemercik air tuh sudah makin dekat. Mungkin ini sebentar lagi aku keluar dari hutan belantara ini. Aku juga serem juga sih hutan belantara ini, karena belum, kayaknya sih hutan ini belum pernah diinjak sama siapa orang, itu nggak tahu lah. Nah, aku coba aja menyusuri jalan ini, makanya tidak ada ketemu orang satupun. Ya kemungkinan orang-orangnya pada lewat mana nggak tahu lah. Ini jalan sepi, jalan setapak. Ya biarlah, aku tetap mencari. Syukur-syukur yang penting aku selamat, tidak ketemu sama binatang buas. Yang dikhawatirkan kan binatang buas itu mencaplok langsung. Ngeri kan. Wah itu ngeri kalau binatang langsung menyaplok. Kalau ketemu laki-laki yang tampan sih nggak apa-apa, langsung. Oke, kalau begitu aku tetap mencari jalan keluarnya. Nah, semakin dekat ini air gemercik itu sudah menandakan bahwa kita di penghujung jalan. Nah, bahwa hutan ini mulai terbuka. Kayaknya rame-rame orang, kelihatannya kedengarannya juga pun sudah mulai rame. Alhamdulillah, mungkin tempat kita yang saya duduki, saya injak ini, ketemulah di jalan, orang bisa terbuka. Karena saya nggak ada penunjuk jalan. Ya mudah-mudahan aku bisa keluar dari hutan ini. Jangan-jangan binatang pun takut sama saya, karena aku wanita tercantik ya. Oke, kalau begitu emang suasananya. Nah, aku sedang mencari seorang. Di mana ya? Tadi katanya kakaknya bilang adanya hilang di hutan ini. Aku sebagai petugas hutan harus mewaspadai. Ngerinya, takutnya dimakan binatang harimau atau kalau hantu sih nggak ada lah. Pokoknya, tapi tetap aku lindungi. Aku tetap mencari, mengawasi lingkungan hutan ini. Yang penting dijagalah peraturannya. Karena apa? Hutan ini, hutan lindung, tidak boleh dirusak atau dikotori atau diganggu binatang-binatang, karena binatang itu pastinya marah besar. Syukur-syukur binatang itu tidak keluar. Nah, aku adalah petugas hutan yang megang seluruh hutan rimba ini. Siapapun yang merasa kehilangan adiknya atau orang yang hilang, mungkin aku bisa mencarinya. Ya, hutan seluas ini ya kurang lebih sekitar 20 hektar, tidak begitu luas. Cuman penghuninya banyak yang suka mengganggu di waktu malam. Dia iseng mencari makanan. Aku tetap berkeliling mencari orang yang hilang.
Pepatah, pepatah, pepatah. Sudah seharian aku menjual pepatah, belum laku-laku juga. Kemana aku harus mencari pepatah, pepatah? Kemungkinan di sana ada orang ramai. Siapa tahu ada yang mau membeli. Pepatah, 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 pepatah. Mana si Lucy? Oh, tuh di belakangku ada si Lucy. Nah, kebetulan kita lagi jalan di hutan ini. Ada, kita bisa bersahabat bertiga nih. Lucy, Mira, dan Simona. Tuh ada seorang ibu-ibu menyusul anaknya. Oh, nemuin si Lucy. Lucy, kamu jangan pergi kemana-mana ya. Ini hutan. Hati-hati. Jangan terlalu masuk ke dalam. Baik, Ma. Aku teman gabung sama teman-temanku, Mona sama si Mira. Mira baik, Ma. Ya udahlah, kamu main saja. Mira, Mira, kamu jangan cepet-cepet jalannya dong. Kamu terlalu buru-buru sih. Kita sih boleh, kita santai saja. Sebaiknya gini aja. Kita sambil main kanan kiri, ya anggap aja hula hoop lah. Pepatah, pepatah, pepatah. Nak, kamu jangan ganggu Bapak ya. Ih, ada mobil. Ngapain yang grecokin saja? Apalagi ini udah larut malam. Pergi dulu ya. Aku sedang bermain sama rekan-rekanku. Kamu pergi dulu ke sana lah. Sebaiknya aku ingin bercanda dulu ya. Ya baiknya gini aja. Sebaiknya kamu Jim pergi dulu lah. Jangan ganggu aku. Aku bertiga ini udah rencana masuk ke hutan, ngikutin pedagang pepatah. Pedagang pepatah itu lucu. Pepatah, pepatah, pepatah. Kemana aku harus mencari lagi nih? Pembelinya sudah tidak ada, apalagi udah selalu larut malam gini. Harapanku laku lah terjual. Lucy, tadi tuh ada pepatah itu masih mundar-mandir aja. Kasihan si bapak tua itu, nggak laku pepatahnya. Siapa tahu aja pepatah itu bisa dijual sama kamu jangan ngomongin saya, kamu masih anak-anak, kamu jangan ganggu. Tuh bapak tua itu mah. Oh, mama datang. Mama, aku di hutan biasa saja, Mama. Rekan-rekanku baik hati. Lucy, baiknya gini aja, Lus. Kita bertiga tetap berjalan sambil bercanda sana kemari, kita menghibur lah. Malam suasana hutan ini juga nggak terlalu banyak binatangnya. Baiknya kita gini aja. Pepatah, kemana aku harus jual? Seharian aku sudah mutar-mutar sampai kakiku capek emang. Pepatah. Tadi kayaknya bapak tua itu, kamu lihat kan, Lus? Tadi kayaknya udah kelelahan, berteriak-teriak, tidak ada orang membeli. Ya mungkin harus sabar. Pepatah. Nak, kamu jangan bicara yang macam-macam ya, Nak ya. Kamu harus tahu. Tuh bapak tua itu mah. Mama, tadi ada bapak tua itu bicara, kayaknya tidak laku pepatahnya. Kasian ya. Ya kita gini aja. Kita bersama-sama ya mendoakanlah supaya pepatah itu laku terjual. Kasihan namanya bapak-bapak itu.
entah kenapa, mungkin bisa juga jadi kena ajab ya. Ya, kita sih pepatah, 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 pepatah. Kemana aku harus mencari dan siapa yang mau beli? Benar, hari ini aku kecapean seharian. Aku sudah lelah berkeliling sampai ke pelosok-pelosok. Pepatah, pepatah. Kemungkinan itu ada tempat yang harus aku singgah. Ya, terus coba kita lihat arahnya. Nah, waktu kayaknya sudah menjelang sore ini. Kelihatan mulai alunan suara-suara. Mamaku sudah mencariku. Lucy, kamu pulang ya? Kemana saja? Udah, jangan banyak main. Enggak mah, aku mau santai dulu mah, ke sana. Sebentar aja mah, ayo kita main ke sana. Teman-temanku masih nunggu. Nanti kalau mau pulang ya bersama-sama mah. Karena apa? Kita kan saya sekata. Ya, terus gimana terus? Mamaku menyadari kita boleh bermain, tapi ingat waktu. Mengingat waktu kita ini udah sore. Ya, kita dikasih waktu hanya berapa menit aja lagi nih. Karena jangan sampai larut malam, hutan ini gelap sekali. Pepatah, pepatah. Nak, kamu membicarakan apa? Jangan gitu ya nak ya. Bapak sih orangnya sudah jinak gitu. Ya, bapak itu menyadari. Itu ada sekelompok mobil jeep pengawas hutan sedang mencari sesuatu agar kita bisa dilindungi. Ya, mudah-mudahan gitu. Petugas hutan ini kayaknya mundar-mandir mengawasi kita ini. Ya, siapa tahu aja kita lebih aman, tentram, karena penjaga hutan ini sudah tugasnya mereka mengawasi di lingkungan ini agar kita aman, tentram, dan selamat pulangnya. Pepatah, pepatah. Aku sudah keliling, belum satu pun patahku terjual. Kemungkinan di sini nih aku harus berlindung dulu. Ngasok, aku udah capek keliling. Oh, itu si bapak tua itu sedang bersandar kelelahan dia. Aku akan mendekati lah. Kasihan rasanya. Bapak tua, jangan tidur ya. Aku temani kau. Nak, kamu siapa? Gini nak, saya sebenarnya suka sama bapak tua ini. Siapa tahu aja jodoh kita. Oke, kita lanjut aja. Oke, kalau emang mau, siapa yang nanti aku jodohnya, aku akan berubah wujudku menjadi bapak tua, kembali lagi seperti muda kembali. Karena aku masih dikutuk, cuman mereka nggak tahu bahwa aku sebenarnya manusia kutukan. Ya, kebetulan aku rasa sayang, simpati pada bapak tua itu. Kasihan dia, seharian mencari rezeki belum laku terjual satu naskah pun. Ya, kemungkinan aku suka dekati. Nah, baiknya gini aja, kamu jangan terlalu jauh ya nak ya. Bapak mau nyoba mendekati bapak tua itu. Siapa tahu nak, bapak tua itu menjadi mujizat kita. Sebagai apa mama? Oh itu, nah nanti
itu sebagai ayah kamu. Yang bener kok mah. Iya oke. Jangan bercanda mah, jangan bercanda mah, jangan bercanda. Aku nggak mau dikritikin gitu. Lebih baik gini aja mah. Ya syukur kalau mama senang sama bapak tua itu. Siapa tahu aja mah itu manusia jadi-jadian yang dikutuk. Oh, oke. Tadi si wanita itu kayaknya sudah mau ngomong sama saya, mau jatuh cinta sama saya. Syukurlah. Siapa tahu nasibku bisa berubah, wajahku juga akan berubah. Aku di sini. Sebaiknya gini aja. Kamu jangan terlalu jauh. Oh ya Neng, gini aja Neng. Bener kamu jatuh cinta sama saya. Ya oke lah, baiknya kayak gitu aja. Kalau emang kamu seia dan sepatah kata senang sama saya, akan saya jalani hidup ini. Oke kalau begitu, mudah-mudahan kamu berbalik arah ya. Nanti setelah hitungan ketiga, kamu lihat wajah saya akan berubah wujud saya. Ah, kamu sebetulnya anak muda bukan orang tua. Syukurlah kalau emang itu. Hari Minggu kelihatannya indah sekali. Saya tetap lagi menunggu si Ririn mau datang ke rumahku. Ingin menengok rumah hantu yang ada di hutan belantara itu. Kayaknya rumah itu sepi ya, Mbak. Nah kebetulan, Rin, sini. Gimana janji kita nih, hari Minggu kita jalan-jalan. Nah kita berdua aja. Masalah rumah hantu nggak usah khawatir, kamu nggak usah khawatir. Yang penting kita berdua aja, santai di rumah. Lebih baik begitu. Oke kalau begitu. Ya begini aja. Ya semenjak kawan-kawanku pada susah diatur, ya aku ya kemana lagi tuh si Ririn itu. Baru diajak ngobrol udah pergi jauh. Aku jadi kebingungan mau ngomong mah rumput yang bergoyang kata lagu. Ya kemungkinan lah lagunya lagu Ebit kan bisa. Oh itu udah muncul lagi tuh. Kamu kayak penjelmaan aja, muncul hilang kayak karet timba diulur taikin. Oke, sebaiknya kita gini aja. Tuh pergi lagi kamu. Oke lah kalau gitu, tunggu saja lah. Oke kalau begitu kita tetap bertujuan pengen mencapai ke hutan belantara itu. Aku adalah penunggu rumah ini. Hihihi. Aku penunggu rumah ini yang sering menjelma, bisa dikatakan jurik, sebagai jurik ya. Mungkin aku tidak akan menakut-nakuti teman, hanya apabila ada yang iseng mencoba mengganggu rumahku, aku akan paranin. Yang penting saja kebetulan nih si Mona sedang mengawasi gedung tua itu. Nah, ada si Mona, ada si Lucy, ada si Indri. Ayo kita kumpul dulu sementara. Kita bahas nih rumah yang serem ini. Kayaknya ada penghuninya, tinggi besar. Kamu sembarangan saja ngomong. Nah itu tadi kan ada tuh penampakan. Nah penampakan kita nggak usah khawatir ya. Yang penting kita berani, tekad bulat, maju terus.
jangan sampai mundur. Oke, kita tunggu saja. Baiknya kita kembali. Hihihi, aku penunggu hutan ini. Hati-hati bila mengganggu ketentraman tidurku. Aku sebetulnya tidak mau mengganggu siapapun makhluk dalam dunia ini, karena hukumnya sangat berlaku. Tapi di samping itu, mereka kadang-kadang suka berisik, mengganggu ketentraman tidurku. Tengah malam dia berbisik-bisik sambil bercerita. Aku tetap menjaga. Rumah ini hanya ada penghuninya 2 orang. Aku disebutnya itu suamiku. Suamiku datang, gimana? Kamu dasar jurik, sebenarnya tampil langsung hilang. Jurik itu nggak bisa dikatakan diajak ngomong bareng hilang saja. Hei juriku, hei juriku, hei juriku, hei juriku, kamu sedang apa? Kita ngobrol dulu juriku. Kamu katanya juriku setia. Nggak usah khawatir juriku. Kita teman hanya penampakan di waktu malam hari aja. Kalau siang hari kita seperti biasa saja. Nggak usah khawatir. Wah, juriknya batuk itu. Juriknya batuk. Di dalam mengasih kode, aku suruh masuk. Lucy. Tuh, Lucy. Kita tengok ini, ada rumah hantu. Kelihatannya bagus sekali. Kemungkinan kita ini tidak terpelosok di dalam hutan ini. Emang namanya hutan ini macam-macam warnanya. Ada suara burung, suara hantu, segala macam. Kita dalam hal ini kita bersatu kita teguh, bercerai kita bubar ya. Maka dalam hal ini kita tetap bersatu, saya dan sepenanggungan. Nggak usah khawatir, satu sama lain saling menunjang. Oke, baiknya gini aja, aku sudah kompromi. Tetap kita harus menjaga ketertiban di dalam hutan, karena hutan ini hutan lindung, banyak ada gangguan burung-burung buas. Oke, kalau begitu aku ingin mencoba menyusuri jalan setapak ini. Ya, bisa diartikan aku sebenarnya penakut, tapi karena kita berkelompok saling menunjang, jadi nggak ada rasa takut. Wah, itu di belakangku muncul lagi si jurik londo itu. Apa sih kak ribut jurik londo? Itu namanya setan luar negeri, jurik londo itu. Nggak usah khawatir kamu. Oke, kalau begitu kita siap-siap besok malam hari kita. Oke, jangan ganggu perjalananku. Harap pada minggir semua. Harap pada minggir semua. Harap pada minggir semua. Jangan ganggu perjalananku. Ayo, harap para minggir. Aku sedang melatih kecepatan. Oh, gini, kita kan udah sampai hutan nih. Baiknya kita amati ya lingkungannya. Jangan sampai kaget kamu. Tuh si Lucy, si Mona, sama si Reni, kita udah gabung. Ingin melihat rumah yang tiada penghuninya tapi rumah hantu. Oke, baiklah, kalau gitu benar kita susuri jalan ini, tapi hati-hati ya, ada kendaraan yang keluar masuk itu jeep, mobil jeep itu ya. Oke Ren, kamu Lus, waspadailah jalanan ini, karena juga banyak binatang-binatang yang suka mengganggu. Yang penting kita jangan mengganggu lah, kita berpose aja dulu gitu, selfie-selfian lah, foto bersama. Nah, kita memasuki nggak terlalu jauh lagi lah, kita memasuki hutan
ada rumah tidak berpenghuni, tapi makhluknya makhluk astral. Ih, serem banget ya. Wah, kamu jangan nakut-nakutin dong. Aku kan penakut. Tenang saja, tenang. Kita santai aja. Namanya kita berjalan santai. Ya, untung. Tapi kamu udah bilang belum sama orang tua kamu? Sudah tadi udah bilang. Baiklah. Kemana ya anakku si Lucy? Aku cari kemana-mana, tidak ketemu. Katanya dia berkelompok, mau masuk ke hutan, ingin melihat rumah yang tidak berpenghuni. Serem juga kedengarannya kalau tidak berpenghuni. Ya, mungkin namanya anak-anak belum tahu. Aku juga mencari Simona, anakku. Sudah berapa jam ini dia. Katanya diajak sama si Lucy ke hutan. Ya, kemungkinan dia itu namanya anak-anak ingin mencoba-coba sampai sejauh mana mentalnya. Ya, oke, kita gembira nih. Kita gembira, mudah-mudahan orang tuaku sudah mengetahui lah bahwa perjalanan kita di hutan itu agak jauh. Ya, sebenarnya sih tidak jauh dari hutan ini, tapi kita tes mental lah. Lucy, kamu jangan lari ya kalau misalkan ada suara-suara yang mengerikan. Kamu biasa saja. Tidak, aku biasa, tenang. Pokoknya kamu semua tenang aja, karena di hutan ini ada suara yang keanehan. Oke, aku juga berpikirnya begitu, tapi waspadalah. Binatang-binatang itu udah mulai kayaknya lepas mencari rekan-rekannya di jalan. Tapi yang penting kita jangan bersentuhan. Binatang itu emang sangat aneh dan lucu. Oke, kalau emang begitu, binatang itu sebetulnya dia siapa yang mengganggu perjalananku? Aku adalah makhluk astral. Hihi, pokoknya aku kuat, seram, karena ini lingkunganku. Ya, hai, gimana nih? Kita ini udah ada seperti bulu-buluku, seperti berdiri. Ada makhluk astral mendekatiku. Kamu tenang saja ya. Ada aku si Joko, pantang menyerah dengan suara-suara yang menyeramkan. Tenang, walaupun ini di hutan. Kita sambut. Tiba-tiba muncul dari semak belukar suara macan yang menggerung-gerung. Bisa dikatakan si raja hutan itu mulai muncul. Namun kita harus waspada. Seperti beruang, macan, dan lainnya pada memutari jalan ini. Yang penting kita jangan ganggu. Ya, binatang pun juga senang kalau tidak diganggu. Terutama binatang-binatang itu hanya sifatnya santai saja, nggak ada rasa permusuhan. Cuman kadang-kadang manusia yang usil, nah itulah timbulnya binatang itu dikecewakan. Sepertinya daerah sini ini ada makhluk astral yang menyeramkan, tapi kelihatannya cantik, seperti kayak Londo itu kayak zaman kiblik lah, zaman perang itu, zaman perang kayak Belanda, putih, bersih, cantik. Burung-burung kutub itu sedang mencari makan di suatu tempat, tapi samping itu tetap dia mencari mungkin makanan-makanan yang ada di hutan. Bisa jatuh dari ranting-ranting, buah itu jatuh. Ada juga yang suka kurang disiplin, makanan ditinggalin di jalan.
Aku sebagai pengawas hutan mengawasi gerak-gerik manusia yang sifatnya lupa akan ketentraman di hutan. Perlu diwaspadai, semuanya itu berhati-hati. Binatang itu tinggal mau tinggal diam. Aku adalah penghuni rumah misterius ini yang sangat hihihihihi serem suaranya. Oke. Aku sedang menjaga lingkungan ini, jangan sampai ada orang yang dianiaya oleh binatang. Yang penting dijagalah. Binatang itu sepertinya lunak, tidak mau ganggu siapapun. Kalau masih diganggu ya kemungkinan dia marah. Coba aja seperti kamu. Semuanya itu hanyalah khayalan macan dan singa. Binatang-binatang buas mulai berkeluyuran ke sana kemari mencari mangsa. Nah, kebetulan belum ada yang dituju mangsanya, masih berkeliaran ke kanan ke kiri. Nah, ada seekor beruang putih mondar-mandir mencari sisa makanan di dalam hutan. Kuda itu juga mungkin mencari kawannya yang kesepian. Seekor macan lalu lalang dengan yang badan yang gumpal itu, kelihatannya gagah perkasa yang merajai hutan. Memang seorang harimau itu kadang kalau nggak betah di tempat tinggalnya, hanya berkeliaran terus. Halo Lis, gimana Lis? Kita jalan-jalan ke hutan. Kamu mau kan? Aku tunjukkan rumah yang nggak berpenghuni. Penghuninya adalah makhluk astral. Oh siap, aku siap. Kita menuju ke sana yuk. Perlahan aja kita berangkatnya. Nah itu juga ada rekan kita lagi tuh, si Mona. Mona, kita gabungannya ya ke hutan. Kita sama-sama. Nah, kebetulan si Pence itu, juga mau ke sana, ikut kita bersama-sama. Oke, mari kita sama-sama lah menuju hutan. Kita mau menikmati suasana rumah yang berpenghuni makhluk astral. Emang gede tinggi makhluk astral itu. Kebetulan juga di hutan itu ada bagian pengawasan yang dikhawatirkan penduduk setempat terganggu dengan binatang-binatang. Tapi mereka sepertinya santai saja, binatang-binatang itu tidak mempedulikan mau lingkungannya rame, sepi, pokoknya tetap berjalan. Ya, sebagai petugas hutan harus tetap berkeliling. Dikhawatirkan penduduk setempat terganggu, takutnya ada perantau yang datang ke situ mengganggu penentraman hutan. Mereka itu sedang berasik aja. Terus petugas hutan mengawasi gerak-geriknya yang masuki hutan yang lebat itu. Entah kenapa serombongan anak kecil itu kayaknya tertarik memasuki hutan itu. Harus tetap sebagai petugas hutan mengawasi
anak-anak yang lewat situ. Nah itu ada juga penghuninya keluar, penghuni makhluk astral yang selalu mengawasi adanya seperti kayak kebisingan di hidupnya terganggu. Biasanya sepi jadi rame. Nah kebetulan si Lucy ini paling hobi banget ke hutan. Dia kadang-kadang sendiri, kadang-kadang berdua, kayak tim ekspedisi saja ya, berani nekat solusi ini. Entah kenapa deh kayaknya tertarik dengan hutan ini. Mungkin lagi belajar memperbaiki nilai hidup di hutan tuh gimana terhadap binatang, terutama binatang itu kelihatannya angkuh, seperti angkuh. Tapi mereka sebetulnya kalau nggak diganggu juga nggak kasar, sedemikian juga gitu. Halus, hatinya juga lembut. Nah seperti macan. Macan itu desas-desus itu menyari sisa-sisa makanan yang orang habis berpergian, bercecer, karena itu dimakan. Tapi manusia belum ada satupun bentuk manusia yang digigit oleh macan ataupun singa. Tapi keindahan di alam hutan itu kelihatannya indah aja. Karena apa? Suasananya juga bagus dan terkendali. Nah tiba-tiba itu sekelompok orang-orang itu sedang merundingkan acara apa. Sebagai ada tim pengawas yang mengatur jalannya, mungkin ada pertandingan jalan race itu ya, kemungkinan ya mereka bersenang-senang sama grupnya. Petugas hutan itu tidak lepas rasa tanggung jawabnya menjaga hutan yang lebat itu, walaupun terlindung. Jangan dikhawatirkan, jangan sampai ada serangan terhadap binatang buas ke manusia. Lucy, baiknya gini aja, kita jalan terus sampai ujungnya lah. Nanti juga kita akan temui rumah kosong yang tidak berpenghuni, tapi rumahnya itu kayaknya sih tenang-tenang saja gitu. Binatang-binatang yang lewati rumah kediaman makhluk astral itu kayaknya nggak terganggu. Entah dia keluarnya jam berapa makhluk astral itu. Kadang-kadang dia kalau misalkan ada sibuk atau bising gitu, dia timbul keluar. Makhluk astral itu juga seperti manusia juga. Kadang-kadang wilayahnya itu nggak mau diganggu. Nah, diganggu terutama manusia kan suka mengganggu tanaman. Binatang-binatang itu tetap berjalan seperti biasanya, seperti jerapah itu kanan ke kiri, lompat-lompatan. Dia juga mencari ketenteraman. Semua yang ada di hutan itu butuh perlindungan, jangan sampai dikacaukan. Seperti beruang, mereka mencari makan. Paling nggak ada makanan yang lezat ya seperti rumput dimakan, karena beruang itu juga hobi juga dengan rumput. Nah, kadang-kadang dia menggaruk-garuk aja, yang mana yang dia sempat garuk dia makan untuk mengisi lapar daganya. Dia kemana-mana. Nah, seperti macan ya, dia bersahabat karena di hutan itu ada perlindungan khusus. Nah, menurut perjanjian. Aku lagi sedang mencari anakku, si Mona kemana ya? Kok belum kelihatan? Oh, Rudi, bareng sama aku lah, kita ke hutannya. Ada apa? Si Teti itu mengajak aku. Begini, Ruth, aku sebenarnya mencari anakku di hutan. Katanya dia mau menuju
rumah ini kan rumahnya seram juga. Nanti coba aja aku ngumpet sebentar, aku melihat dari jarak jauh. Anak-anak itu pada hobi banget ngelihat rumah tidak ada penduduknya, cuma hanya makhluk astral yang ada di situ. Ih, serem juga ya. Ya kalau dibicarakan serem ya pasti serem. Tapi kadang-kadang dia muncul tiba-tiba makhluk astral itu, ya berupa menyerupai manusia. Sebenarnya dia bersandar, dia tinggi besar. Ya dia kadang-kadang seperti kayak suara serigala. Tapi dibarengi dengan kalau keluarnya manusia astral itu, makhluk astral itu suka berbarengan dengan suara serigala, auman serigala. Tapi wilayah penduduk setempat sih sudah mengerti lah, walau makhluk astral itu juga nggak mau diganggu seperti manusia nggak mau diganggu. Binatang-binatang itu mondar-mandir mencari kedamaian. Ya harapannya nggak mau diganggu dan nggak mau terganggu, jadi merdeka lah. Manusia juga begitu ya, gini aja, kita kompromi, sepakat bersama-sama, biarlah kita pulang masing-masing. Yang penting jaga hewan-hewan ternak itu yang ada di hutan ini. Sebenarnya kita milik bersama, bener nggak? Ya oke lah. Lucy kan sebagai dekat rumah hutan itu kelihatannya suasananya damai. Kemungkinan juga binatang-binatang itu karena nggak pernah terganggu, jadi harapannya pengen hidup dengan layak. Ya baiknya kita kompromi aja, kita sama-sama ngawasi binatang-binatang itu jangan sampai mengganggu lah. Kita sebagai tuan rumah harus waspada. Nah itu kelihatannya si Reni mendekati makhluk astral itu. Makhluk astral itu kelihatannya sih anteng, adem ayem, nggak mau ganggu. Mereka menjaga ketentraman. Jadi tidak ada sejarahnya manusia dimakan sama makhluk astral, karena kecuali Gandarwo. Kalau udah saking laparnya, kulit sendirinya itu digerabot karena nggak puas. Banyak yang uji coba masalah Gandarwo. Gini Ren, kamu temuin tuh makhluk astral, ajak berbincang-bincang, paling berani. Ya mudah-mudahan kita ada masukan juga dari makhluk astral bahwa di hutan ini tempatnya harus hati-hati dan saling menjaga ketentraman. Mereka itu seperti ya, sama juga alamnya kayak manusia, maunya adem ayem, tenang, tentram. Harapannya gitu. Kita sebagai manusia cuma hanya mengayomi aja, pokoknya mohon perhatiannya. Aku baru keluar mendengar suara ribut-ribut seperti ini. Oh tante astral. Nah, saya manggil tante astral aja lah, karena itu kan makhluk astral ya, seperti menyerupai manusia. Oke, sekarang gini aja Lus, kita tetap menjaga tata tertib walaupun si penghuninya itu makhluk astral, kita tetap saling menghormati. Nanti kita kalau misalkan si makhluk astral itu keluar, kita menghormati, manggil tante astral aja ya. Astral itu kan makhluk halus. Oke, setuju semua, kita setuju rame-rame lah. Nah, kita buat cari pengalaman bahwa makhluk astral ini kan baik sifatnya, nggak mengganggu lingkungan kita. Biasanya kalau makhluk astral itu kan mengganggu, menakut-nakuti manusia, anak-anak, terutama kita semua.
Tapi katanya dia mau bersahabat sama kita. Cuman munculnya kadang-kadang tiba-tiba yang kita nggak enakin. Kita juga agak merinding juga sih. Tante astral itu sebetulnya seperti dari luar itu. Nah itu apalagi nih muncul di malam, keluar tuh.